Danun. Serasa. Ya. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita pulang nanti benar-benar ada metodologi yang sudah terbangun di dalam pikiran Anda, sehingga semua yang dibicarakan oleh Bu Halida sama teman-teman lain itu online dan terus dicerdasi oleh pikiran Anda, sehingga menjadi komitmen, menjadi ideologi, dan menjadi cinta kasih Anda untuk memperjuangkan semuanya untuk rakyat Indonesia. Beliau ini aslinya caleg Gerindra, tapi KC ini tidak peduli mau Gerindra, mau Hanura, mau Golkar, mau apa saja. KC bertanggung jawab untuk memberi kebebasan kepada semuanya, dan beliau kesini menyatakan kepada saya, dia sebagai orang yang pernah mengalami hidup bersama dengan seorang founding father, sehingga beliau kesini lebih utama sebagai putrinya Bung Hatta. Jadi terbuka dan tidak ada masalah. Nomor 2, saya datang ke sini juga dengan Mas Simon HT. Kalau Anda kemarin nonton Tikungan Iblis segala macam, sebenarnya think tanknya antara lain dia ini yang filosofnya teater dinasti, Mas Simon ini. Dia hampir 20 tahun menjadi karyawannya PBB untuk urusan pangan, mikir makanan sehingga dia tidak sempat makan sehingga kurus. Dan kalau Anda ingin memahami apa yang disebut depresi, itu Anda tidak perlu repot-repot, pandanglah wajahnya Simon, saya Anda paham apa depresi itu. Nanti baru kita ajak omong, karena Simon adalah orang yang pernah memberi statement yang terindah mengenai Muhammad SAW di depan saya. Dan saya belum pernah mendapatkan statement mengenai Muhammad seindah dia, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ghazali, dari imam manapun, melebihi yang Simon pernah nyatakan. Tapi itu syaratnya harus saya menyediakan 4 botol bir dulu. Kalau belum 4 botol bir, dia belum keluar makrifatnya. Jadi hidup itu sangat luas. Jadi kalau ada orang mengharamkan Simon minum bir, itu saya bisa pahami, tetapi saya bilang sama dia, ya tetapi kita dapat kerugian besar kalau Simon kita larang, karena hanya dengan cara itu maka filosofinya yang tinggi dan makrifatnya keluar. Jadi ya tinggal milih makrifat apa tidak minum bir, kan begitu. Itu Mas Simon. Simon ini seorang dulu mahasiswa filsafat dan harus tidak selesai supaya menjadi orang yang cerdas. Kalau diterusin sarjana filsafat nanti malah tidak cerdas dan malah agak gila. Jadi dia motong di tengah jalan. Kalau yang di sebelah kanan saya ini Mas Bambang Istinugroho, saya pernah sering menyatakan kepada dia bahwa salah satu yang saya tidak ikhlas di dunia adalah bahwa dia pernah dipenjara oleh rezim Soeharto dulu 8 tahun. Jadi Mas Isti 8 tahun di Cipinangnya Jogja, yaitu Wiroguna. 8 tahun. Sudahlah di penjara, kehilangan pacar. Tapi dia enggak kehilangan iman. Kehilangan iman. Mas Isti tidak kehilangan iman. Mas Isti bahkan mendapatkan wisdom yang luar biasa dengan pengalamannya. Saya tidak tahu akan harus bicara apa dan dialog apa dengan beliau berdua. Tapi intinya adalah kalau Anda ingin tahu, salah satu teman dekat saya adalah mereka ini. Gitu. Nomor 2, saya ingin yang saya sebut online soal depresi tadi, saya ingin kita ngerekap dikit aja secara skematik ya. Jadi depresi itu harus Anda pahami melalui 2 kata yang lain dari bahasa Inggris, yaitu opresi atau oppression, kemudian suppression, baru ada depressed pakai ed ya. Depressed itu suatu situasi pelengkap penderita, satu situasi yang tertimpa. Jadi ada sesuatu yang melakukan oppressing, penyerbuan, penekanan. Kalau suppress itu
menek, nek cara Jawane menek apa ya? Kayak ya Budi karo bojone dipenek ngene. Meneh Mas. Nah, dia gitu. Itu pun dengan bahasa, tapi itu hanya terjadi semua yang kelihatannya kasar, yang kelihatannya saru, yang kelihatannya tidak indah. Kalau didasari dengan komunikasi yang indah, maka semua menjadi keindahan. Jadi ya Budi kalau mau tidur sama istrinya, dia tidak memakai kata-kata yang, dia selalu memakai kata-kata yang sifatnya religius. Jadi Dek, saya malam ini betul-betul ingin bersedekah loh, Dek. Kadang-kadang mau sedekah, anaknya masih nangis, terus istrinya harus menidurkan anaknya, gitu kan. Terus baru sudah optimis, wah sudah tidur, satunya nangis lagi. Lah anaknya 8. Jadi, akhirnya begitu sudah selesai, anaknya tidur semua, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh, diancur. Tak koper, akhirnya nggak koper ya tahu, ya itu tiap hari begitu, gini nunggu anaknya, nggak koper. Sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur. Terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam. Mas ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ayo sedekah. Bayangin indahnya. Indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Makkah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Itu artinya wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang.